Terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh untuk mempresentasikan makalah ilmu politik. Nama Yati Carolina Tusi, NIM 230300112, semester 1 kelas C, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Sosiologi, Universitas Nusa Cendana Kupang 2020. Sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. 1. Perkembangan ilmu politik di Indonesia membahas tentang sejarah kenegaraan, negara Kertagama dan babat tanah Zawi atau masa Majapahit abad 13 dan ke-15 Masehi. Ilmu politik adalah salah satu ilmu tertua dari berbagai cabang ilmu yang ada. Sejak orang mulai hidup bersama, masalah tentang pengaturan dan pengawasan dimulai. Sejak itu, para pemikir politik mulai membahas masalah-masalah yang menyangkut batasan penerapan kekuasaan, hubungan antara yang memerintah serta yang diperintah, serta sistem apa yang paling baik menjamin adanya pemenuhan kebutuhan tentang pengaturan dan pengawasan. Ilmu politik diawali dengan baik pada masa Yunani kuno, membuat peningkatan pada masa Romawi, tidak terlalu berkembang di zaman pertengahan, sedikit perkembangan pada zaman dan penerangan, membuat beberapa perkembangan substansi pada abad 19 dan kemudian berkembang sangat pesat pada abad 20 karena ilmu politik mendapat karakteristik tersendiri. 2. Definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang kepolitikan. Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan tersebut. Untuk mencapai tujuan yang mulia, itu dapat ditempuh dengan berbagai cara yang kadang-kadang bertentangan satu dengan lainnya. Dalam hal ini, semua pengamat setuju bahwa tujuan itu hanya dapat dicapai jika memiliki kekuasaan suatu wilayah tertentu, negara atau sistem politik. A. Kekuasaan atau hakikat atau inti dari politik. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku kekuasaan diperlakukan. Untuk melaksanakan kebijakan politik biasanya selalu berkaitan dengan kewenangan. Harold de Lasswell dan E. Kaplan dalam Power and Society. Ilmu politik mempelajari pembentuk dan pembagian kekuasaan. Pengambilan keputusan. Keputusan adalah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjuk pada proses yang terjadi akan sampai keputusan itu tercapai. Kebijakan umum. Kebijakan adalah salah satu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pembagian atau alokasi. Pembagian atau distribusi dan alokasi ialah pembagian dan penjahatan nilai-nilai dalam masyarakat secara mengikat serta mengalokasikan nilai-nilai dengan cara yang sama. Dalam ilmu sosial, suatu nilai adalah sesuatu yang dianggap baik dan benar-benar, sesuatu yang diinginkan oleh manusia. Nilai ini dapat bersifat abstrak seperti penilaian, seperti kejujuran, kebebasan dan berpendapat, dan kebebasan mimbar. Nilai juga bersifat konkret atau material seperti rumah, kekayaan, dan sebagainya. 3. Bidang kajian ilmu politik. Ilmu politik merupakan salah satu dari kelompok besar ilmu sosial dan erat sekali hubungannya dengan anggota-anggota kelompok lainnya seperti sosiologi, antropologi, ilmu hukum, ekonomi, psikologi sosial, ilmu bumi sosial. Pengaruh sosiologi terhadap perkembangan ilmu politik adalah terutama dalam memberikan analisis terhadap kehidupan sosial secara umum dan menyeluruh. Sosiologi dapat membantu sarjana ilmu politik dalam usahanya memahami latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat dengan menggunakan teori-teori sosiologi. Antropologi menyumbang pengertian dari teori tentang kedudukan serta peran berbagai satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. Dapat dikatakan bahwa antropologi mempelajari tentang karakteristik budaya, norma, nilai, adat istiadat suatu kelompok masyarakat yang masih belum bisa mengikuti sistem pemerintahan yang modernisasi.
Ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi modern dewasa ini sudah menjadi salah satu cabang ilmu sosial yang memiliki teori, ruang lingkup, serta metodologi yang relatif ketat dan terperinci. Oleh karena sifatnya yang ketat ini, ilmu ekonomi termasuk ilmu sosial yang sering digunakan untuk menyusun perhitungan-perhitungan ke depan. Psikologi sosial. Ilmu psikologi merupakan latar belakang kejiwaan seseorang. Hal ini akan mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak. Psikologi sosial adalah pengukusan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat, khususnya faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok atau golongan. Geografi dalam konteks politik adalah upaya pemerintah mempertahankan wilayah dan batas negara. Geografi mempengaruhi karakter dan kehidupan nasional dari rakyat dan karena itu mutlak harus diperhitungkan dalam menyusun politik luar dan politik nasional. Ilmu hukum sejak dulu erat hubungannya dengan ilmu politik, terutama di negara-negara benua Eropa. Karena mengatur dan melaksanakan undang-undang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Fungsi negara ialah menyelenggarakan penertiban, tetapi oleh ilmu hukum, penertiban ini dipandang semata-mata tata hukum. Peranan ilmu hukum dalam ilmu politik adalah sebagai acuan dan pengontrol bagi para pelaku politik. Jika mereka melanggar tata hukum sebagai pemilik kekuasaan yang dipilih oleh rakyat, maka hukum pun berlaku untuk menegakkan dan menertibkan keadilan demi mencapai kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan sejahtera. Konsep-konsep politik. Teori politik. Teori politik berasal dari dua suku kata, teori dan politik. Teori dapat diartikan sebagai cara, model, kerangka pikiran, ataupun pendapat yang dikemukakan oleh seorang sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa. Sedangkan politik berarti negara atau berasal dari kata polis. Politik juga memiliki arti sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama, atau teori klasik Aristoteles. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Teori kelompok menentukan pedoman yang bersifat moral sesuai norma-norma moral dapat dibagi menjadi 3 golongan. 1. Filsafat politik mencari penjelasan berdasarkan ratio, erat hubungannya dengan etika. 2. Teori politik sistematis mendasarkan diri atas pandangan yang sudah lazim yang sudah diterima pada masa itu. 3. Ideologi politik, himpunan nilai-nilai, ide-ide, norma-norma, kepercayaan dan keyakinan suatu pandangan hidup yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang untuk menentukan sikap atau tingkah laku politiknya terhadap kejadian dan problematika politik. 2. Masyarakat. Menurut Robert M. S. Iver, masyarakat merupakan suatu sistem hubungan-hubungan yang ditertibkan. Menurut Lesky, masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama, bekerja sama untuk mencapai keinginan mereka bersama. Masyarakat juga sering dikenal dengan istilah society, yang berarti sekumpulan orang yang membentuk sistem yang terjadi komunikasi dalam kelompok tersebut. Di dalam kehidupan berkelompok dan dalam hubungannya dengan manusia yang lain, pada dasarnya setiap manusia menginginkan beberapa nilai dalam mengamati masyarakat sekelilingnya, itu kekuasaan, kekayaan, penghormatan, kesehatan, kejujuran, keterampilan, pendidikan atau penerangan, dan kasih sayang. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Sifat-sifat negara. Sifat memaksa berarti kekuasaan untuk memaksa masyarakat mematuhi undang-undang dengan sarana aparat penegak hukum.
B. Sifat monopoli. Sifat ini digunakan untuk menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. C. Sifat mencakup semua. Artinya semua peraturan perundang-undangan berlaku bagi semua pihak tanpa ada pengecualian. Unsur-unsur negara. Wilayah tidak hanya tanah, negara juga mempunyai batas-batas wilayah seperti laut di sekelilingnya dan angkasa di atasnya. Konsep kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk memengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Kekuasaan dalam suatu masyarakat selalu berbentuk piramidal. Hal ini menunjukkan hubungan ada pihak yang memerintah dan ada pihak yang diperintah. Pembagian atau alokasi. Yang dimaksud dengan pembagian atau alokasi ialah pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai masyarakat. Berbagai pendekatan dalam ilmu politik. 1. Pendekatan dalam ilmu politik. Ilmu politik mengalami perkembangan yang sangat sesat dengan munculnya beberapa pendekatan, yaitu pendekatan legal dan institusional telah disusun dengan pendekatan perilaku, pasca perilaku, dan pendekatan neomerkis. Selanjutnya muncul dari berkembang pendekatan-pendekatan yang lainnya seperti pilihan rasional. Pendekatan legal atau institusional. Pendekatan legal atau institusional yang sering dinamakan pendekatan tradisional mulai berkembang dari abad 19 pada masa sebelum Perang Dunia Kedua. B. Pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku timbul dan berkembang di Amerika pada tahun 1950-an sesuai Perang Dunia Kedua. Adapun sebab-sebab kemunculannya adalah sebagai berikut. 1. Sifat deskriptif dari ilmu politik dianggap tidak memuaskan karena tidak realistis dan sangat berbeda dengan kenyataan sehari-hari. 2. Ada kekhawatiran bahwa jika ilmu politik tidak maju dengan pesat, ia akan ketinggalan dibanding dengan ilmu-ilmu lainnya, seperti sosiologi dengan tokohnya Max Weber, antropologi dan psikologi. Di kalangan pemerintahan Amerika Serikat telah muncul keraguan mengenai kemampuan para sarjana ilmu politik untuk menerangkan fenomena politik. Kritik terhadap pendekatan perilaku. Dalam perkembangan pendekatan perilaku pun tidak luput dari kritik yang datang dari berbagai pihak, antara lain dari kalangan tradisional, kemudian dari kalangan penganut pendekatan perilaku sendiri, dan juga daripada Newmarkis. Juga dilontarkan kritik bahwa pendekatan perilaku tidak mempunyai relevansi dengan realitas politik dan terlalu banyak memusatkan perhatian pada masalah yang kurang penting, seperti survei mengenai perilaku memilih, sikap politik, dan pendapat umum. Perbedaan antara para tradisional dengan para behavioralis dapat disimpulkan sebagai berikut. A. Jika para tradisional menekankan nilai-nilai dan norma-norma, maka behavioralis menekankan fakta. Jika para tradisional menekankan segi filsafat, maka behavioralis menekankan penelitian empiris. Jika para tradisional memperjuangkan ilmu yang bersifat terapan, maka para behavioralis memperjuangkan perlunya ilmu bersifat murni. Jika para tradisional menonjolkan aspek histori yuridis, maka para behavioralis mengutamakan aspek sosiologi psikologis. Jika para tradisionalis memilih metode kualitatif, maka metode para behavioralis lebih mementingkan metode kuantitatif. Pendekatan neomerkis. Sementara para penganut pendekatan perilaku sibuk menangkis serangan dari para sarjana pasca perilaku, munculnya kritik dari kubu lain, yaitu dari kalangan Markis. Para Markis ini yang sering dinamakan New Markis, membedakan mereka dari orang Markis klasik yang lebih dekat dengan komunisme. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Sistem konstitusional. Pemerintahan berdasarkan
atas sistem konstitusi hukum dasar tidak bersifat absolutisme, kekuasaan yang tidak terbatas. Dengan demikian, demokrasi Indonesia mengandung arti di samping nilai umum, dituntut nilai-nilai khusus seperti nilai-nilai memberikan pedoman tingkah laku manusia Indonesia. Pengertian Undang-Undang Dasar dalam kehidupan sehari-hari sering kita ibaratkan sebuah naskah tertulis. Undang-Undang Dasar atau dalam bahasa Inggris sering disebut Constitution bagi banyak sarjana ilmu politik merupakan suatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak, yang mengatur secara mengikat cara-cara memerintahkan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Di negara-negara komunis tidak mengenal gagasan konstitualisme karena sesuai dengan pandangannya bahwa seluruh aparatur serta aktivitas kenegaraan harus ditujukan kepada tercapainya masyarakat komunis. Di negara-negara komunis, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi ganda. Di satu pihak, mencerminkan kemenangan-kemenangan yang telah dicapai dalam perjuangan ke arah tercapainya masyarakat komunis, sekaligus merupakan pencatatan formal dan legal dari kemajuan yang telah tercapai. Terdapat beberapa tahap yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Komunis. Tahap pertama ialah berhasilnya perubahan kekuasaan oleh golongan komunis dan diselenggarakan di diktator proletariat. Akan tetapi sekalipun ada perbedaan di sana sini, boleh dikatakan bahwa semua negara menganggap perlu untuk mempunyai suatu undang-undang dasar yang tertulis sifatnya. Begitu pula halnya dengan Indonesia. Terima kasih.